Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Apakah reaksi redoks? Redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelum kita membahas tentang konsep reaksi redoks, ada fenomena berikut. Yang pertama adalah kita bernafas. Ketika kita bernafas, kita sedang menghirup oksigen. Berarti kita sedang mengikat gas oksigen. Pada proses fotosintesis, dengan bantuan sinar matahari, maka tumbuhan akan mengeluarkan gas oksigen. Pada proses pembakaran, ketika misalkan ini ada pembakaran lilin, kemudian ditutup dengan gelas kaca, maka apakah yang terjadi? Nah, bagus, tentunya nyala lilin pada ini akan padam. Mengapa padam? Betul, yaitu pada proses pembakaran itu adalah proses yang memerlukan oksigen, yaitu berarti pada pembakaran itu adalah pengikatan oksigen. Demikian juga untuk korosi. Korosi atau perkaratan adalah rusaknya logam yang disebabkan oleh kelembapan dan udara pada bahan-bahan yang terbuat dari logam. Seperti yang Ibu bawa ini adalah dari paku yang terbuat dari besi, ya. Antara sebelum dengan sesudah proses perkaratan, maka akan mengalami perubahan, baik perubahan wujud ataupun perubahan warna. Nah, untuk proses perkaratan ataupun korosi juga memerlukan pengikatan oksigen dari udara. Berikutnya adalah prinsip kerja aki kendaraan, baterai ataupun alat uji elektrolit. Pada alat uji elektrolit ada kutub katoda, anoda. Untuk katoda adalah kutub bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan positif, yang dicelupkan ke dalam wadah yang berisi larutan elektrolit, yang nanti larutan elektrolit ini akan terion menjadi ion positif dan negatif. Seperti pada pembahasan kita pada bab larutan elektrolit, yaitu ada kutub katoda dan anoda yang akan mengalami reaksi di ujung ataupun di elektrodanya ini, sehingga nanti zat-zat elektrolitnya terurai menjadi ion positif dan ion negatif, maka lampu akan menjadi terang. Jika lampu redup, berarti terionnya sebagian. Jika lampu padam, tidak ada gelembung, maka tidak terion. Nah, berarti pada prinsip kerja alat uji elektrolit ataupun aki kendaraan, jika aki kendaraan ini batang elektrodanya adalah berupa timbal. Kemudian air aki adalah juga H2SO4. Nah, untuk fenomena nomor 5 ini mengkaitkan tentang transfer elektron atau perpindahan elektron. Demikian juga pada proses penyepuhan atau electroplating. Misalkan logam yang ingin dilapisi, ya, misalkan seperti ini. Ini adalah logam hasil penyepuhan atau logam hasil pelapisan. Asalnya adalah dia berupa logam tembaga. Logam tembaga ditaruh di katoda, kemudian dimasukkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung emas.
karena ini yang kita inginkan adalah dengan pelapisan emas. Misalkan AuCl3 dalam larutan sebagai larutan elektrolit ini. Maka akan terjadi transfer elektron dari anoda ke katoda, sehingga apa yang ingin kita lapisi kita taruh di katoda, kemudian mengalami pengendapan yang kita inginkan. Kalau pengendapan emas berarti nanti di sini yang digunakan adalah juga larutan yang mengandung emas. Logam yang ingin kita lapisi kita taruh di katoda. Nah, pada proses penyepuhan dan juga tadi pada prinsip kerja alat uji elektrolit itu adalah berkaitan dengan transfer elektron. Nah, pada metabolisme tubuh, oksidasi glukosa dalam tubuh, di sini juga ada proses pengikatan oksigen dari respirasi kita. Akhirnya muncul perkembangan konsep reaksi redoks, ada 3 konsep, yaitu yang pertama teori oksigen, yang kedua teori elektron, yang ketiga adalah teori bilangan oksidasi. Teori oksigen. Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen. Jadi untuk fenomena yang pertama, misalkan kita bernafas, berarti pengikatan oksigen berarti adalah reaksi oksidasi. Sedangkan pada fotosintesis melepas oksigen berarti reaksi reduksi. Demikian juga pada proses perkaratan besi. Ini besi, logam besi, kemudian mengikat oksigen, maka akan menjadi karat besi. Yang tadi seperti ini, karat besi, warnanya menjadi coklat, yaitu sudah terbentuk senyawa baru besi 3 oksida. Kemudian pemurnian tembaga dari mineralnya, di sini oksigen yang asalnya ada di dalam mineral tembaga, kemudian oksigennya dilepas, sehingga menjadi kita dapatkan tembaga dalam bentuk murninya. Untuk yang pertama ini adalah reaksi oksidasi, yang kedua adalah reaksi reduksi. Berikutnya adalah teori elektron. Oksidasi adalah melepaskan elektron. Seperti ini penulisannya anak-anak. Jadi atom Na akan berubah menjadi ion Na+ dengan melepaskan 1 elektron. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Lihat, elektron yang dilepas ditaruh di ruas kanan. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Seperti ini, gas klorin menerima 2 elektron menjadi ion 2 ion Cl-. Menerima 2 elektron berarti termasuk reaksi reduksi. Penerimaan 2 elektron ditulis di ruas kiri panah. Dan yang terakhir adalah teori bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan. Pada reaksi oksidasi, maka bilangan oksidasinya naik. Pada reaksi reduksi, bilangan oksidasinya turun. Seperti pada contoh ini. Magnesium, logam magnesium dibakar dengan gas oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Bilognya yaitu bilangan oksidasi Mg adalah 0, kemudian dalam senyawa ini menjadi plus 2. Ini adalah 0, dalam senyawa ini menjadi min 2. Nah, dari 0 menuju ke plus 2 berarti bilangan oksidasinya naik, disebut reaksi oksidasi. Sedangkan pada oksigen dari 0 ke min 2 maka mengalami penurunan, disebut dengan reaksi reduksi. Jika ada reaksi oksidasi dan reduksi, maka pada reaksi ini mengalami reaksi redoks. Ada definisi tambahan, yaitu zat reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, jadi sebaliknya anak-anak ya, reduktor mengalami oksidasi.
oksidator mengalami reduksi. Tolong diingat anak-anak, inilah reaksi redoks. Reduksi, oksidasi, alhamdulillah bisa.